Disiar langsung dari Jalan Kenari nomor 2 Yogyakarta, Jogja Belajar Radio, generasi cerdas masa depan sobat belajar semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Happy Al-Haq dalam program acara Bincang Talk Show. Tentunya spesial banget di hari ini kita akan mengulas mengenai pembelajaran online yang ada di SMK Ma'arif 1 Nanggulan Kulon Progo. Karena kali ini Happy tidak sendirian sobat belajar semuanya. Kali ini Happy ditemani oleh Ibu Hanifah Fasyani, Sarjana Pendidikan dari SMK Ma'arif 1 Nanggulan Kulon Progo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi dari Nanggulan Kulon Progo jam berapa Bu? Jam 9 Mas. Jam 9 ya? Jauh. Jauh, 1 jam jeh Bu. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Bu, selama pandemi COVID-19 tentunya guru-guru yang ada di Indonesia ini diharuskan untuk mengajar secara online. Nah bagaimana untuk pembelajaran online di SMK Ma'arif 1 Nanggulan Kulon Progo ini? Ya, jadi untuk pembelajaran online di SMK Ma'arif 1 Nanggulan Kulon Progo ini dari pihak sekolah sebenarnya membebaskan kepada kami selaku guru-guru untuk menggunakan media pembelajaran yang dikuasai dulu. Nah, tapi sambil berjalannya waktu kita juga sambil belajar untuk mencoba media pembelajaran yang lain seperti itu Mas. Betul, Happy, apalagi kan ini ya Bu, COVID-19 ini benar-benar mendadak gitu ya, Bu, datangnya tiba-tiba di bulan Maret, kemudian diharuskan semua pembelajaran online gitu ya Bu. Nah, Ibu kalau boleh tahu nih Bu, untuk di SMK Ma'arif 1 Nanggulan Kulon Progo, Ibu mengajar mengenai apa nih Bu, guru? Saya guru simulasi dan komunikasi digital. Simulasi, komunikasi, dan digital. Boleh tahu nggak sih Bu, spesifik apa sebenarnya simulasi dan komunikasi digital ini Bu? Oke, jadi simulasi dan komunikasi digital atau bisa disingkat Simkomdik itu kalau di SD, SMP, SMA dulu ada pelajaran TIK sebelum dihapuskan. Nah, tapi kalau di TIK itu kita hanya belajar terkait dengan penggunaan aplikasi-aplikasi perkantoran seperti misalnya Office, Word, Betul. Excel, PowerPoint. Tapi kalau di Simkomdik pelajaran atau materi yang akan dipelajari itu lebih luas. Nah, jadi misalnya di dalam materi itu ada tentang pembuatan video, kemudian ada pembuatan buku digital. Kita juga bisa belajar tentang bagaimana sih menjadi seorang warga digital yang baik. Terus apalagi ya, ada materi-materi juga yang berkaitan dengan cara presentasi yang efektif dan lain sebagainya. Betul, apalagi luas. betul banget, apalagi kita ini berada di era digital 4.0, benar-benar baru gencar-gencarnya, dan ini adalah menjadi sisi positif datangnya pandemi COVID-19 ini, betul ya Bu? Iya, Nah, betul sekali. sobat belajar, sudah tidak terasa ya sobat belajar, ini sudah banyak banget yang stay tune, dan ini di live chatnya Jogja Belajar Radio, di live streamingnya, yaitu ada Miftahul Jana. Selamat pagi Miftahul Jana. Kemudian ada Alifian Saputra, kemudian Mbak Bening Saraswati, Mas Dodi D. Sumbaji, kemudian Ilyas Erli, Fan, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kali ini juga ada pertanyaan nih Bu, yaitu dari Miftahul Jana. Bu Hanifah, saya dari SMK Sedayu. Emang kalau si Komdik gitu besok kalau lulus jadi apa sih Bu? Oke. Gitu. Dari Mbak siapa tadi? Miftahul Jana. Dari Mbak Miftahul Jana. Jadi kalau Simkomdik itu sebenarnya di SMK bukan jurusan ya. Yeah. Jadi hanya salah satu mata pelajaran. Betul. Jadi kalau ditanya nanti setelah lulus jadi apa? Kalau belajar Simkomdiknya sungguh-sungguh pasti jadi pinter, Betul, ya kan? betul. Nah, nanti kalau misalnya lulusnya belajar Simkomdiknya benar-benar dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, bisa arahnya nanti mungkin bisa menjadi announcer seperti Mas Happy seperti ini, atau bisa menjadi vlogger, karena sekarang kan dunia digital ini benar-benar sangat berkembang pesat ya. Tiap hari pasti akan ada konten yang dibuat, apalagi sekarang pembelajaran juga online. Jadi nanti kita bisa menjadi seorang content creator yang baik seperti itu, yang tahu etika tentang digital itu seperti apa. Kalau boleh tahu di dalam si Komdik ini materinya apa aja sih Bu kalau boleh tahu? Materinya nih nanti di selama 1 tahun itu materinya
diawali nanti dari perkenalan terhadap kewargaan digital itu seperti apa, kemudian nanti ada pembelajaran kelas maya atau kelas online, kemudian nanti di dalamnya juga tetap ada Office, Word, Excel, PowerPoint itu juga ada, kemudian nanti ada pembuatan buku digital, kemudian ada pembuatan video. Jadi nanti pembuatan videonya itu juga kita lewat proses Mas, jadi Betul. ada proses praproduksinya seperti apa, proses Kemudian produksi dan pasca produksi betul gitu ya, sekali. Bu. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan dari Alifian Saputra. Bu, bedanya Sikomdik sama TIK itu apa, Bu? Oke, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, jadi kalau TIK itu katakanlah lingkupnya lebih sempit, tapi kalau Simkomdik itu lebih luas, jadi materinya juga lebih banyak dan tidak hanya terfokus pada komputer saja. Oke, seperti itu. baik Bu. Kali ini kita ke lagu dulu ya Bu. Nanti Oke. kita akan mengulas lagi pertanyaan demi pertanyaan. Tentunya Sobat Belajar tetap stay tune terus di Jogja Belajar Radio, generasi cerdas masa depan. Diajak sedayu, iya kocokannya. Ya, bisa Buka sendiri dibuka. apa dibukain? Dibuka sendiri Bu. Oke. Mandala Krida. Mandala Krida deket sini aja Bu. Oke, Mandala Krida. Ya kalau boleh tahu nih Bu, kita akan belajar mengenai apa kalau boleh tahu di pagi hari ini Bu? Oke, jadi di pagi hari ini kita akan belajar materi tentang kewargaan digital. Kewargaan digital. Boleh di ini Bu, boleh dikasih clue sebenarnya kewargaan digital ini apa Bu? Oke, kewargaan digital itu jadi nanti gini. Setiap orang yang sudah pernah melakukan bentuk komunikasi secara digital, itu nanti akan disebut sebagai seorang warga digital. Nah, nanti di dalamnya ini kita kalau jadi seorang warga negara Indonesia kan pasti terikat dengan aturan, hukum, hak, dan kewajiban sebagai seorang warga negara Indonesia. Nah, sebagai warga digital juga kita punya hak, kewajiban, dan hukum yang menaungi seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar tentang kewargaan digital itu. Tentunya pasti seru ya Bu. Seru. Banget. Nah, kali ini Happy mau menyapa-nyapa yang sudah gabung bersama kita semua di live streamingnya di bit.ly JBR Talkshow. Ada Miftahul Janah dari SMK Sedayu, kemudian Alifian Saputra, kemudian Dodi D. Sumbaji, Ilyas Erli Bu Hanifah. Keren, ini kita lagi nobar Bu. Halo teman-teman. Kemudian ada Ifran Wibawa hadir menyimak, kemudian Mariati Ati, kemudian Ersarini dan lain sebagainya. Luar biasa nih Bu, udah banyak banget nih Bu. Nah tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya Bu mengenai Sikomdik itu sendiri. Nah ini ada pertanyaan Bu dari Miftahul Janah. Bu Hanifah, saya dari SMK Sedayu, emang kalau Sikomdik itu besok kalau lulus jadi apa sih Bu? Kayak gitu. Ya, jadi kalau kita belajar Simkomdik dengan sungguh-sungguh nanti pasti jadi pinter. Nah, Iya. tapi selain itu nanti kita juga bisa mengerti bagaimana sih sikap kita kalau misalnya kita nanti berkecimpung dalam dunia konten kreator, ada etika-etika yang harus kita ikuti dan kita laksanakan. Kemudian nanti kita juga menambah lagi ilmunya tentang komputer atau tentang dunia digital. Kita juga jadi punya kemampuan dan ilmu ketika kita nanti misalnya mau bikin video atau mau membuat buku-buku digital seperti Betul. itu. Luar biasa karena Bu Hanifah ini udah di Mandala Krida. Monggo Bu, bisa dimulai untuk pembelajarannya. Oke, jadi pada kesempatan hari ini saya ingin menyapa dulu teman-teman saya di SMK Ma'arif 1 Nanggulan dan menyapa anak-anak siswa-siswi saya juga yang berada di rumahnya masing-masing karena hari ini masih pembelajaran secara online. Seperti itu. Nah, materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah kewargaan digital. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan kewargaan digital? Kok kayaknya serius banget gitu. Nah, sebenarnya kewargaan digital ini materinya bukan hanya dipelajari seharusnya ya, bukan hanya dipelajari oleh siswa-siswi kelas 10 SMK, tapi juga bisa dipelajari secara umum. Karena ini kan kaitannya dengan dunia digital. Jadi tidak hanya anak SMK saja yang boleh belajar, tapi Berarti semua orang boleh, gitu, walaupun ya. itu kita backgroundnya adalah SMA gitu ya Bu? Iya, betul sekali. Oke. Nanti yang akan kita pelajari hari ini mulai dari konsep kewargaan digital, dari model komunikasi digital itu yang seperti apa sih, kemudian kategorinya seperti apa, kemudian ruang lingkup atau komponen dari kewargaan digital itu
apa saja, nih ada 9, mulai dari lingkungan sekolah, tingkah laku, dan luar sekolah. Kemudian ada implementasi dari kewargaan digital itu seperti apa, mulai dari etika digital, kemudian nanti ada konsep yang namanya konsep think. Nah ini kalau kalian mau tahu tentang konsep think, maka simak ya ini pelajarannya sampai nanti selesai. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Serius banget kan Mas kelihatannya? Iya, betul Bu. Karena ya kita kalau sudah terjun ke dunia digital, tetap harus ada payung hukum yang menaungi biar Betul, kita ITE nggak itu ya, sembarangan. betul ya, Iya, betul sekali. Nah, yang pertama dari konsep warga digital itu sendiri, karena kita sudah baca ya digital, maka kita melakukan komunikasinya pun secara digital. Nah, jadi setiap orang yang sudah pernah melakukan bentuk-bentuk komunikasi secara digital itu sudah disebut sebagai warga digital. Nah, Betul. Berarti Happy ini udah ya, Bu? semua orang yang nonton kita hari Iya. ini tuh sudah disebut sebagai warga Oke, digital. berarti Mbak Bening yang di luar sana, Mas Rian gitu, berarti Iya. udah disebut dengan warga digital gitu Iya, ya Bu? betul sekali. Anak kecil yang nonton YouTube itu sebenarnya juga sudah disebut warga Warga digital, digital. walaupun mungkin secara legalitas itu masih tetap butuh panduan dari Betul. orang yang lebih tua seperti itu. Nah, kalau kita bicara komunikasi, ada yang namanya unsur komunikasi. Unsur komunikasi itu nanti kita bisa bagi menjadi 4 kalau di digital. Yang pertama ada pengirim informasi. Pengirim Iya, ya kan? informasi. Ada pengirim informasi, kemudian ada penerima informasi, kemudian ada informasi yang dikirimkan, dan karena kita sedang membahas tentang digital, berarti ada perangkat digital yang digunakan. Ya, sekali lagi ada pengirim, kalau ada pengirim pasti ada yang menerima. Betul. Kalau ada yang menerima, ada informasi yang Informasi. dikirimkan. Nah, karena berbicara digital, maka ada perangkat Perangkatnya digital. gitu ya, Bu. Oke, itu unsurnya. Kemudian bentuk komunikasi digital itu seperti apa? Contohnya macam-macam. Kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita sudah melakukan bentuk komunikasi digital. Bangun tidur, yang dicek HP, buka WhatsApp. Betul. Ada chatting masuk atau enggak? Nanti WhatsApp selesai, buka sosial media, Twitter, Facebook, Instagram. Semuanya gitu Iya, Bu. betul sekali. Kemudian sosial media selesai, buka email. Nah, Iya. itu kita sudah melakukan banyak sekali bentuk-bentuk komunikasi digital. Kemudian ada kategori warga digital. Seseorang yang sudah menjadi warga digital itu sebenarnya mereka punya kebebasan untuk memilih mau jadi yang seperti apa. Betul. Mau menjadi seseorang dengan konten-konten yang positif atau dengan konten-konten yang negatif. Kalau konten yang positif kita bisa menjadi seorang misalnya seperti Mas Happy announcer, kemudian bisa menjadi guru-guru yang memberikan pelajaran secara online, kemudian memberikan informasi yang baik. Tapi kita juga sebenarnya bisa memilih untuk menjadi yang negatif, katakanlah misal ada juga yang memilih untuk jadi seseorang yang melakukan pencurian data lewat internet dan lain sebagainya. Itu tinggal kita mau milih menjadi yang seperti apa. Betul. Nah ini Bu udah masuk nih Sobat Belajar yang melihat live streaming kita nih Bu. Ada Gea Cindy, halo Kak Bening. Kemudian Haifa Solihah, mantep Bu materinya Bu. Kemudian ada Yudi Rahman, Ea, Iva, kayak gitu Bu. Kemudian ini adalah penonton digital. Yudi Rahman mengatakan seperti itu. Kemudian ada Nafiah Rahma, Bu Hanifah, keren. Habis itu ada Rizky Wahyu Perdana, hadir Bu, dapat nilai tambahan ya Bu Hanifah, gitu. Siap. Kemudian ada Mas Guru Bu Hanifah, love 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 love. Kemudian Ibu Sugiyarti Jogja hadir, ya Allah tabur Bu Hanifah, Mbak Hani gitu. Kemudian ada Rudi JE Bu Hanifah, Triastuti Rahayu, baru tahu Bu saya ada istilah kewargaan digital Iya. gitu Bu. Oke. Kita lanjut Mas Happy? Boleh, Bu, Oke, monggo. kita lanjutkan. Nah, jadi kalau tadi kita bicara tentang warga digital, kalau kewargaan digital itu sendiri adalah norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi. Jelas ya, jadi kalau kita sudah berani terjun ke dunia digital, maka kita juga harus siap dengan segala resiko dan konsekuensi yang mengikuti. Ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian komponen kewargaan digital tadi ada 9, ada akses digital, komunikasi digital, literasi digital, hak digital, etiket digital, keamanan digital, hukum digital, transaksi digital, dan kesehatan digital. Banyak ya. Banyak banget Bu. Banyak banget. Jadi memang sebenarnya kita kalau hanya sekedar bisa internetan, bisa YouTubean, sosial media itu gampang. Betul. Gampang banget. Apalagi nih Bu yang sudah bergabung bersama kita semua ini ada
dari Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif Universitas Ahmad Waduh, Dahlan, Bu. halo. Yaitu ada Mas Purnawan Gapung. Luar biasa ya, Bu. Tidak hanya dari SMA atau SMK saja dan juga teman-temannya Bu Hanifah di SMK 1 Ma'arif Nanggulan Kulon Progo, tapi ternyata ada nih dari mahasiswa UAD. Luar biasa ya, Bu. Bisa disapa Bu Hanifah? Halo, yang dari UAD, dari UAD. Monggo Bu bisa dilanjut. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini banyak sekali, tapi saya akan coba rangkum sesingkat mungkin dan sejelas mungkin mudah-mudahan ya. Yang pertama mulai dari lingkungan sekolah, karena kita nanti ini yang fokusnya pertama adalah siswa-siswa kelas 10 yang mana merupakan anak-anak dengan usia tanggung yang sedang mencari jati diri, yang kalau ngupload sesuatu kadang sak penae dhewe ya Mas betul, Happy ya. Betul. Jadi kita harus tahu nih biar kita nggak salah langkah ketika nanti kita sudah terjun betul-betul menjadi seorang konten kreator, katakanlah seperti itu, atau warga digital. Nah, yang pertama akses digital. Setiap orang seharusnya berhak untuk mengakses fasilitas TIK. Nah, jadi di sekolah itu pasti apalagi dengan perkembangan teknologi yang sekarang itu seharusnya sudah memiliki fasilitas-fasilitas TIK di sekolah. Betul. Akan tetapi kita tidak bisa langsung menyamaratakan semua. Jadi masih banyak yang punya kekurangan, misalnya dari segi lingkungan, kemudian infrastruktur, karena kan kalau kita mau bangun lab TIK katakanlah, uangnya kan tidak sedikit. Betul, Nah, apalagi pasti, kan banyak banget gitu kan perangkat-perangkat TIK betul seperti sekali. komputer, CPU-nya dan lain sebagainya Iya, gitu betul Bu. sekali. Dan itu juga nggak bisa kalau cuma satu CPU, satu komputer dipakai 10 orang, Nggak kan nggak bisa. bisa. Makanya memang pemerataan akses digital ini belum bisa sepenuhnya dilakukan. Kemudian yang kedua ada komunikasi digital. Tadi sedikit sudah saya singgung di depan, yaitu bentuknya bisa berupa email, membalas chatting, kemudian mengisi forum, balas-balasan komentar itu bisa. Kemudian kita juga harus tahu kelebihan dan kekurangan dari bentuk komunikasi digital itu seperti apa. Jadi misalnya kita kebutuhannya untuk mengirimkan surat secara resmi nih, kan paling tidak lewatnya email, Betul. ya kan? Nah, jangan sampai nanti kita lewatnya komentar di Facebook seperti itu, kan nggak tepat. Nah kalau boleh tahu nih Bu, kata-kata untuk komunikasi digital ketika mengirim email secara resmi itu bagaimana sih Bu etikanya? Tentu kan Oke. pasti itu dipelajari ya Bu. Iya, Iya. betul sekali. Jadi nanti di implementasi juga sebenarnya ada tentang etika digital, tapi secara singkat mungkin kalau kita mau berkomunikasi lewat email, paling tidak kita dari awal itu bikin alamat emailnya jangan pakai nama yang alay. Oh gitu. Ya kan? Iya, Jadi betul. jadi supaya kalau kita anak SMK itu biasanya kan setelah lulus akan diarahkan untuk bekerja. Kalau bekerja kita harus buat surat lamaran pekerjaan. Iya. Nah, surat lamaran pekerjaan itu tidak hanya yang ditulis tangan, tapi juga kadang ada perusahaan yang minta untuk dikirimkan lewat email saja. Masih banyak anak-anak itu yang ketika latihan di sekolah bersama dengan saya, mereka kalau menulis email itu tidak pakai subjek atau judul. Oh, gitu. Kemudian di body email atau badan emailnya, isi emailnya itu mereka susunan kalimatnya masih Iya. berantakan, Betul. kemudian dan lain Dan sebagainya. masih disingkat-singkat itu Iya, kan apalagi masih- nggak boleh gitu ya Bu. Iya betul, makanya kita harus awali dulu dengan subjek emailnya apa yang jelas, kemudian diawali salam, sapaan, kemudian maksud dan tujuan, kemudian diakhiri lampiran-lampiran dan ditutup dengan penutup seperti itu seharusnya lewat email. Oke, ini Bu, ada lagi Bu yang sudah bergabung bersama kita semua, yaitu Luh Gede Winda Asita Dewi. Hai Bu Hanifah. Halo. Kemudian ada Nela, wow Bu Hanifah keren gitu Bu. Nah ini Bu Rizky Wahyu Pradana, Bu Hanifah kalau pacar digital ada nggak sih Aduh, Bu? pacar digital. Mungkin yang ketemunya di dunia digital ada, gitu ya. ya, Bu. Tapi ini harus hati-hati juga ya, karena sekarang kan kita sebenarnya bisa upload apa saja kan Betul. di dunia digital. Kita misalnya punya akun Facebook tapi foto profilnya nyuri dari foto profil orang lain kan Orang. itu juga bisa. Betul. Makanya kita benar-benar harus berhati-hati ketika ingin berteman di dunia digital seperti Betul, itu. apalagi dunia maya tuh luas banget gitu ya Bu, luas apalagi sekali. bisa diakses oleh seluruh dunia Betul, gitu. betul, Ya betul kan sekali. Bu. Kemudian ini ada Nela, ini ada Bu Fitri, Bu Narti, Bu Ambar, Bu Erli, Bu Erika, Bu Iis, Bu Tria dari SMK Ma'arif 1 Nanggulan Halo, Kulon Progo. teman-teman. Kemudian ada Rudi JE, WA aja Bu, jangan email. Ya aja. Monggo Bu bisa dilanjut lagi. Oke, kita lanjut dulu ya. Iya. Jadi tadi yang kedua sudah, yang ketiga dari lingkungan sekolah itu ada literasi digital. Nah, ini yang sebenarnya sedang digencar-gencarkan.
Jadi literasi digital itu adalah kemampuan kita untuk belajar teknologi yang baru beserta dengan pemanfaatannya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini mau nggak mau, yang mungkin awalnya kita belajar tatap muka itu lebih banyak guru misalnya menerangkan, siswa mencatat. Betul. Seperti itu terus, tapi dengan adanya pandemi COVID ini belajar online, mau tidak mau akhirnya siswa harus download katakanlah aplikasi misalnya Google Classroom. Kemudian belajar lewat YouTube misalnya, seperti itu kan mau tidak mau kita berarti harus belajar cara pakainya. Betul, harus melek digital juga, Bu. Iya, betul sekali, harus belajar cara pakainya karena ini nanti tidak hanya terpakai pada saat sekolah saja. Jadi ketika sudah lulus pun pasti akan terpakai. Betul. Seperti itu, tentang gimana sih caranya kita belajar teknologi-teknologi. Kemudian yang dari tingkah laku. Nah, tingkah laku ini ada yang namanya hak digital. Jadi seperti seorang warga negara itu kan ada hak, ada kewajiban, betul. Nah, seorang warga digital itu juga punya hak di dunia digital. Contoh duanya adalah hak privasi dan kebebasan berbicara. Jadi seseorang yang menjadi warga digital itu memang kalau kita bicara sekarang kadang ada aplikasi yang gratis gitu kan, Mas, aplikasi gratis. Hanya tinggal mengisi data. Nah, padahal sebetulnya kalau kita menggunakan aplikasi gratis itu bayarnya tuh pakai data kita. Oh gitu, Nje, Bu. Iya, jadi kita harus hati-hati gitu ya, benar. Bu. Saat kita membagikan data, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nama orang tua itu benar-benar kalau bukan sesuatu yang benar-benar penting atau terpercaya, lebih baik jangan. Jangan gitu. Iya. Apalagi kan kemarin ada kebobolan data. Betul itu kan sekali, ya, Bu. Iya. Dan itu kan sangat luar biasa itu, apalagi. Iya, betul sekali. Gitu aja, Bu. Iya, jadi itu yang privasi seperti itu kita harus melindungi data kita masing-masing karena kalau bukan kita siapa lagi, Mas Happy, betul nggak? Betul. Terus nanti ada hak tentang kebebasan berbicara. Nah, ini nanti kaitannya juga dengan apa sih yang boleh kita bicarakan saat kita menjadi seorang warga digital. Boleh nggak sih kalau kita bicara seenaknya, sesuka hati kita, atau memang ada aturan yang membatasi seperti itu. Kemudian yang kelima ada etiket digital. Nah, di sini tentang etiket digital itu kita harus membaca aturan pada setiap penggunaan teknologi. Jadi kan setiap penggunaan teknologi atau aplikasi itu pasti ada term and condition, syarat dan ketentuan. Jadi kita boleh pakai ini kalau apa sih? Yang boleh pakai ini siapa aja sih? SK berlaku, Bu. Nah, betul. Biasanya tulisannya kecil banget. Makanya orang tuh kadang terlanjur nginstal sesuatu tapi tidak tahu apa yang sebenarnya dia serahkan kepada aplikasi tersebut. Apalagi kan tulisan S dan K berlaku tuh kecil banget biasanya di bawah gitu, Bu. Pojok bawah nyempil. Nah, itu biasanya. Ini ada yang sudah gabung lagi, Bu. Ibu Diah Dorothea dari Pusat Layanan Balai Ketekomdi, kemudian Ari Gunawan, kemudian Ruth Selma, Nabilah Lea, kemudian Sabrina, Novia Nur Sabrina, kemudian Rian Nugroho, X1 Andrian, Yose Rizal Triarto, dan lain sebagainya. Banyak banget, Bu, yang udah gabung bersama kita semua. Halo semua, selamat menonton ya. Oke, kita lanjut ya, Mas Happy ya. Bu. Kemudian tadi yang setelah membaca aturan kemudian paham dan mengamalkan. Jadi kalau cuma tahu, oh SK-nya seperti ini nih, syaratnya seperti ini, etikanya seperti ini, tapi cuma dianggap angin lalu aja, itu kan nggak kepake kan akhirnya. Jadi kita selain tahu dan baca, kita juga harus memahami dan mengamalkan. Memahami dan mengamalkan gitu ya. Betul. Dan bertanggung jawab juga. Jadi karena kadang tuh gini, kita kalau sudah berkomunikasi secara digital kan kadang nggak ketemu muka ya. Betul. Cuma komen-komenan aja. Nah, itu kita merasanya bahwa nggak apa-apa, orang nggak ketemu muka ini, nggak kayak komunikasi biasa, kalau ada yang marah ya udah gitu kan. Padahal ya sebenarnya efeknya bisa lebih daripada itu gitu kalau kita sembarangan ngobrol di dunia digital. Nah, yang keenam kemudian ada keamanan digital. Kita juga harus mengamankan data-data dan akun kita di dunia digital. Bisa dengan cara mengganti password secara berkala, kemudian passwordnya itu dibuat kombinasi yang susah. Biasanya huruf kapital, huruf kecil, kemudian dikombinasi dengan angka, Bu. Betul sekali. Nah, itu mungkin kekurangannya kita sering lupa ya kan, cuma tapi demi keamanan data kita ya mau tidak mau kita harus mengganti password secara berkala. Apalagi password itu kalau bisa, kalau kita punya banyak akun nih, jangan sampai satu password buat semua. Oh gitu. Iya, jadi kalau bisa bedakan. Ya walaupun memang itu ngapalinnya susah, tapi ya
daripada misalnya passwordnya sama semua, satu akun berhasil diretas, keretas semua kan Oh, kita yang iya. rugi. Betul, betul, betul. Seperti itu. Kemudian memasang antivirus di perangkat-perangkat digital yang kita pakai dan membackup data. Membackup data Ya, jadi itu penting, penting banget. Apalagi kalau misalkan saya nanti skripsian gitu, apalagi kalau nggak membackup data, kalau misalnya nanti kena virus gitu kan ya Bener Bu. banget, iya. Aduh. Jadi ini benar-benar kepake juga kalau anak SMK itu kan juga tugas proyek-proyek segala macam kan ada banyak. Jadi backup lah datanya di macam-macam tempat gitu. Betul, betul. Di flash disk, di hard disk, di penyimpanan cloud dan lain sebagainya itu boleh banget. Iya. Kemudian yang lingkungan komponen digital di luar sekolah ada yang namanya hukum digital. Jadi warga digital itu perlu menyadari bahwa ada hukum yang menaungi setiap komunikasi digital yang dilakukan. Nah, kalau di Indonesia ada yang namanya UU ITE. ITE. Nah, itu nanti kita bahas tapi nggak banyak karena kalau kita bahas semuanya Banyak banget. banget gitu ya, Bu. Ini ada yang sudah bergabung bersama kita semua, ada Insomfana, mantap Bu. Kemudian Ibu Sunarti Ningsi, amazing buat Bu Hanifah. Kemudian ada Marlinda Prihantari, mantap Bu Hani. Kemudian Erika Yugasari 27, Bu Hanifah keren bingit gitu Bu. Selamat menonton semuanya ya. Iya. Selamat menonton. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang ke-8 dari luar sekolah ada yang namanya transaksi digital. Sekarang ini kita pasti sering banget, apalagi di rumah aja nih kan. Iya. Kita melakukan segala sesuatunya dari rumah termasuk jual beli. Jual beli online. Mas Happy kemarin di rumah aja belanja terus nggak? Iya Bu. Iya, pasti yang namanya marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya itu menjadi hal yang akhirnya setiap hari mungkin akan kita buka. Betul. Mau beli apa sedikit, daripada keluar kita beli online aja lah seperti itu. Nggak ribet gitu Iya, soalnya Bu. nggak ribet. Salah satu keuntungannya adalah nggak ribet. Jadi kita tinggal di rumah, barang datang nih dianterin sama tukang paket. Nah, tapi kita juga harus tahu nih resikonya saat kita melakukan jual beli secara online itu seperti apa. Nah, kalau bisa, kalau kita mau melakukan kegiatan jual beli secara online, kita harus melibatkan pihak ketiga. Jadi Pihak ketiganya apa nih Bu? Nah, pihak ketiganya ini bisa rekening bersama atau rekber atau dengan menggunakan marketplace itu sendiri. Oke. Jadi mengurangi resiko katakanlah penipuan. Penipuan. Ya. Jadi kalau kita langsung berhubungan dengan orang yang menjual, terus kita jual beli nih deal-dealan, terus uangnya langsung kita transfer tapi barangnya belum dikirim. Iya. Nah, ternyata barangnya nggak dikirim, sedangkan uangnya udah kita transfer. Betul. Itu kan nanti kita mau klaimnya itu susah. Mau dikejar itu susah. Nah, tapi kalau kita pakai perantara media ketiga atau marketplace dan lain sebagainya, uangnya itu kan ditaruh di tengah dulu nih. Iya. Di marketplace-nya, nanti kalau barangnya udah sampai, baru uangnya diteruskan ke yang jual. Apalagi kalau Seperti misalkan nanti belum sampai-sampai, berarti uang itu bisa kembali ke kita Iya, Bu. betul. Jadi proses refund-nya atau pengembalian uangnya itu lebih mudah. Lebih mudah dan lebih cepat. Iya, Betul. betul sekali, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tentang kesehatan digital. Ini juga penting banget Mas Happy. Jadi kita kalau menjadi seorang warga digital, apalagi kalau pembelajaran online ini mungkin tidak 1 jam 2 jam aja ada di Betul. depan gadget, tapi bisa berjam-jam seperti itu kan. Ada masalah kesehatan yang mengikuti, baik dari segi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Kalau dari segi kesehatan fisik mungkin karena terlalu lama duduk, punggungnya sakit. Punggungnya sakit, kemudian matanya sakit juga. Iya, tangannya pegel, Iya. kakinya pegel gitu ya kan. Makanya kita bisa melakukan sedikit stretching kalau misalnya kita sudah 1 jam atau 2 jam duduk nih di depan komputer, katakanlah stretching, peregangan, tangannya diregangkan, kaki, leher, kepala, kemudian melihat yang jauh. Jadi Iya. kalau kita lihat yang dekat terus pusing kan, Betul. akhirnya kita lihat yang jauh yang warnanya hijau atau warnanya Hijau biru. gitu, refreshing otak aja Bu. Betul sekali. Kemudian selain fisik ada juga mental. Jadi orang yang terlalu banyak menggunakan media digital atau katakanlah internet, ini salah satu sisi buruknya juga sebenarnya. Ada yang berharap dia itu dipuja-puja. Jadi katakanlah misalnya dia upload satu foto nih. Iya. Satu foto di internet, kemudian orang-orang itu memuji, ih cantik banget, ih gini Iya, gini. iya. Akhirnya dia merasa bahwa wah aku bisa mendapatkan pengakuan kalau aku upload foto seperti ini Iya, terus di internet. Nah, betul. itu sebenarnya menjadi salah satu gangguan dari kesehatan mental Oke, gitu. berarti Mas itu Happy. salah satu kesehatan mental yang harus kita hindari sebenarnya aja Bu. Iya, betul sekali. Jadi make dunia internet itu jangan berlebihan juga. Betul. Seperti itu. Kemudian ini ada yang sudah bergabung sama kita semua, yaitu Viani Ajipang, Bu Guru Idola. Kemudian Sabrina NN, itu Bu Guruku. Bu Guru, aku padamu, penontonnya jauh nih dari Bogor Bu.
Jauh ya dari Bogor. Kemudian ada Ambar Setiawati, Bu Hanifah mantap, love you Bu. Kemudian Sri Astuti Rahayu, webinar ditinggal nih demi lihat Mbak Hani. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Amin, semua ya amin, Mas amin, Epi amin. ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke. Nah, ini ada salah satu materi juga yang mungkin saya mau tanya sama Mas Epi. Kalau baca tentang cyberbullying itu apa yang ada di benak Mas Epi? Bullying lewat ini Bu, lewat media sosial tentunya Bu. Apalagi kan ini sangat-sangat luar biasa dan juga gempar gitu Bu. Di akhir-akhir ini banyak bullying lewat internet seperti itu nje Bu. Iya, betul sekali. Jadi kalau anak SMK atau anak SMA yang kelas 10 gitu kan kadang-kadang masih suka ledek-ledekan. Ledek-ledekan akhirnya terbawa ke dunia digital. Betul. Ada yang komen apa, ada yang upload apa, dikomentarin jelek, yang body shaming lah atau apa segala macam. Akhirnya si korbannya itu merasa sedih karena dia dirundung, kemudian akhirnya membuat efek yang kurang baik bagi si korban itu sendiri. Kenapa sih bisa terjadi cyberbullying? Menurut Mas Epi dulu deh. Mungkin ini Bu, karena kan bodinya dan sebagainya kan itu kan Bu, jadi kan menjadi suatu apa ya Bu, suatu yang harus perlu diolok-olok gitu ya. Iya, itu mungkin dari sisi pelakunya sendiri itu kadang-kadang sebenarnya cuma hanya ingin pengakuan Mas Epi. Betul. Jadi pengen dilihat kuat sama teman-temannya yang lain, padahal seorang yang melakukan cyberbullying itu belum tentu di dunia nyatanya ini bisa seberani saat di sosial media. Betul. Iya nggak, benar Iya. nggak? Jadi mungkin karena tadi yang saya bilang kalau di internet itu kita kan nggak ketemu muka. Kalau kita hadap-hadapan gini nih, saya ngatain Mas Happy nih, kita bisa tonjok-tonjokan Iya, langsung betul, kan. betul. Tapi kalau misalnya kita di internet itu pasti merasanya dia mah jauh di sana nggak Iya, kelihatan betul. seperti itu. Itu bahaya banget sebenarnya buat korbannya. Kemudian akibatnya seperti apa? Akibatnya kalau korban dibully, otomatis rasa percaya dirinya dia akan turun. Betul, Kemudian overconfident dan sebagainya gitu kan Bu. rasa percaya dirinya akan turun, kemudian nanti dia akan sedih, melakukan apapun jadi mungkin kurang semangat seperti itu. Nah, terus kalau kita jadi korban nih, kira-kira apa yang harus kita lakukan Mas Happy? Kalau kita jadi korban cyberbullying? Tentu kita bilang ke BK karena kan di SMA aja Bu, Iya. kemudian biar bisa BK itu bisa menjadi payungnya untuk kita semua gitu Bu. Iya. Ini kok jadi saya yang nanya? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau kita menjadi seorang korban dari bullying, cyberbullying itu, karena kita lingkupnya tadi seperti Mas Happy bilang di sekolah, kita cari, kalau kita nggak berani nih sendiri untuk menghadapi atau melawan, kita bisa mencari perlindungan kepada orang dewasa yang lebih kuat, katakanlah posisinya di sekolah. Jadi bukannya kita mau memperpanjang masalah, tapi kita mencari solusi untuk diri kita sendiri dulu. Betul. Seperti itu, supaya nanti akhirnya mungkin ada orang yang bisa bantu kita agar kita bisa lepas dari jeratan cyberbullying itu sendiri gitu. Baik Bu, luar biasa Bu, karena jam sudah menunjukkan 11.50 Bu. Tidak Udah habis terasa ya. nih Bu, sudah panas-panas di Mandala Krida. Oh iya benar. Nanti kita lanjut lagi di segmen Saya mau berikutnya. nonton bola nih. Oh iya, betul banget. Nanti kita lanjutin lagi di segmen berikutnya, tentunya masih di Jogja Belajar Radio di Bincang Talk Show untuk pembelajaran online Balai Tekobdik Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Happy Alhaq dan juga ditemani oleh Ibu Hanifah Fasyani, Sarjana Pendidikan dari SMK Ma'arif Nanggulan, Kulon Progo. Masih di Jogja Belajar Radio Generasi Cerdas Masa Depan, tentunya masih barengan Happy dan juga bersama Ibu Hanifah dari SMK Ma'arif 1 Nanggulan Kulon Progo. Bagaimana Bu? Sudah ini Bu, memberikan materi di Mandala Krida, apakah tadi kepanasan? Panas banget. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kesimpulan dari materi yang dibawakan oleh Ibu Hanifah ini apa Bu? Oke, jadi kesimpulannya sebagai seorang warga digital, kita itu harus tahu etikanya itu seperti apa ketika kita menjadi warga digital. Kemudian kita harus tahu resiko dan kita harus berani bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di dunia digital. Seperti itu Mas Oke. Happy. Kemudian harapannya untuk teman-teman yang sudah stay tune terus di live streaming kami di bit.ly/JBR Talk Show ini apa Bu? Harapan untuk teman-teman yang mendengarkan talk show kali ini. Oke, jadi harapannya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambahkan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana sih menjadi seorang warga digital yang baik. Seperti itu Mas Epi. Kemudian ini Bu, ada pertanyaan lagi nih Oke. Bu, tentunya mengenai simulasi dan komunikasi digital. Sebenarnya apa sih Bu perbedaan dari simulasi dan komunikasi digital yang lebih terperinci nih Bu?
Gini, jadi kalau komunikasi digitalnya itu kan tadi seperti bentuk-bentuk komunikasi yang menggunakan perangkat digital. Nah, sedangkan kalau simulasinya itu sendiri mungkin karena kita nanti ada materi tentang pembuatan video, buku digital dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu simulasi dari kegiatan yang sesungguhnya gitu loh. Jadi nanti betul. kalau kita misalnya sudah bekerja ingin menggunakan ilmu tersebut, kita sudah pernah simulasikan ketika di sekolah. Betul. seperti Jadi itu. tidak kaget ya, Bu? Iya, betul sekali. Betul, sudah ya? terbiasa lah paling Iya. tidak. Kemudian ini kita sama-sama terlebih dahulu sebelum kita closing, Oke. karena setelah ini kita closing ya, Bu. Gak kerasa ya. Iya, nggak kerasa. Apalagi tadi dari jam 11, tadi kita sudah berbincang-bincang, ternyata nggak kerasa ya, Bu, 1 jam lamanya. Dan apalagi Bu Hanifah sudah move ke Mandala Krida. Kemudian ini ada Nila. Halo, selamat siang yang sudah bergabung bersama kita semua. Terima kasih. Kemudian Rudi JE, Insomfana, Ibu Suniarti Ningsih. Kemudian Mas Guru ini adalah guru di SMK Ma'arif 1 Nanggulan, guru PPKN. Kemudian ada Marlinda Prihantari, Erika Yogasari, Viani Ajipang, Syabrina, Ambar Setiawati, Triastuti Rahayu, Aris Musyafa, Nur Cahyani Dwi Astuti, Wisnu Siluet Jogja. Kemudian ada Iis Efriani dan lain sebagainya. Wah, banyak banget, Bu. Teman-teman saya itu. Teman-teman Ibu Hanifah semuanya nih, Bu. Nah, luar biasa Sobat Belajar, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara untuk pembelajaran online mengenai simulasi dan komunikasi digital, yaitu tadi sudah Ibu Hanifah sudah menjelaskan mengenai kewargaan digital itu seperti apa dan juga sudah dikemas sedemikian rupa sehingga semoga pembelajaran kewargaan digital ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita sama-sama belajar mengenai warga digital yang baik dan juga benar itu seperti apa. Akhirnya saya Happy Alhaq pamit undur diri dari Jalan Kenari nomor 2 Yogyakarta. Tapi setelah ini jangan kemana-mana karena ada teman Happy yang bakalan nemenin Sobat Belajar semuanya di program lainnya. So, dengarkan terus di Jogja Belajar Radio, generasi cerdas masa depan.